sudah bertemu lagi dengan kita. Saya Ahmad Al-Fatih bin Bairi Al-Mudir Al-Fas dan siapa namanya? Irwan Syah dan Triwan Santoso. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang masalah perjalanan. Perjalanan hidup dan perjalanan teman kita yang satu ini. Dia pernah sudah melalang buana kemana-mana. Banyak sekali kisah-kisah yang menarik, baik kisah yang menarik, menderita dan sebagainya. Oleh karena kita, yuk coba kita tanyakan. Ya, Pak Irwan, dulu kalau nggak salah antum itu pernah ke sebelum ke Magetan di mana itu antum? di rumah. Di rumah. Jadi pondok atau di rumah seperti biasa? Seperti biasa. Di rumah. Ya, di rumah nggak ngapain. Di sekolah biasa ya? Ya, sekolah. Terus tahunya pondok di Magetan itu dulu dari siapa itu? Mana? Kok sampai sini? Iya. Saya dari Kepulauan Sapeken, Kabupaten Sumeneb. Jadi di timurnya Sumeneb khususnya itu banyak pulau-pulau kecil yang penghuninya juga terbatas ya, maksudnya tidak banyak gitu. Nah di situ tuh masuk wilayah Sumeneb, namun adat maupun bahasanya itu berbeda, bukan bahasa Madura yang dipakai, melainkan bahasa Baju. Gitu. Oh, jadi sukunya Baju ya? Sukunya Baju kalau asal mulanya sepertinya. Tapi Bukan berarti kita pakai Baju. Bajo. Itu U ya, ini O ya. Bajo. Nah, Tapi logatnya itu mirip Madura ya? Tidak. Beda ya? Iya, mungkin karena kalau saya sering dibilang orang Madura ya gitu. Mungkin karena maksudnya kan sudah lama meninggalkan kampung ya, jadi udah kemana-mana sehingga kadang itu logatnya campur gitu. Berarti Madura kaya akan bahasa ya? Bahasanya banyak, terus logatnya juga banyak mungkin ya? Ya di sana juga karena pulau-pulau banyak, biasanya itu logat sama bahasan juga beda-beda. Setiap pulau itu mesti logatnya beda. tapi kalau bahasa Madura paham ya? Pahamnya itu ketika di Depok. Karena teman-temannya banyak orang Madura, karena kan kadang banyak setiap harinya bahasa Madura, ya kadang paham di situ gitu. Tapi tidak bisa mengucapkan bahasa Madura. Baik, kelahiran Sapeken, kemudian pertama kali keluar dari Sapeken itu kapan? 2009. Usia berapa itu? 2009. Usia berapa ya? Ya. Lulus SMP atau? Iya, SMP. Tapi sebenarnya sih kalau dari umur itu sudah masuk ini. Wah, karena di sana itu masuk kayak pelosok gitu ya, kepulauan gitu, sehingga itu pendidikan itu ketinggalan. Maaf kan, jelas ya. Jadi kan pendidikan itu ketinggalan. Jadi tahun 2000 itu baru masuk SD. Umurnya sudah berapa ya? Gitu. 2000 masuk SD. Iya, itu sudah umur berapa? Sudah gede itu sudah. Anggaplah 2000 itu 7 tahun. Iya. Berarti kelahiran 93. 92. Karena ya keinginan untuk sekolah itu ya nggak pandang umur gitu. Jadi walaupun sudah gede gitu, dia tetap ngulang dari awal kelas 1 gitu. Semangat menuntut ilmu, semangatnya Dan waktu SD juga Masya Allah ya, tantangannya itu harus jalan kaki jauh gitu untuk menempuh pendidikan di sana, walaupun di tempat sendiri gitu. Waktu itu sudah ada listrik ya di sana? Di mana? Dulu belum ada. Belum ada. Sepertinya baru-baru ini, tapi nggak 24 jam. Jadi dulu waktu SD, MTS itu belajarnya pakai lampu itu loh, lampu yang dari minyak tanah itu. Betul, kita di Magetan ini ublik. Jadi kalau mengerjakan PR itu kan biasanya tenggelam gitu. Jadi kalau ketiduran jadi rambutnya hangus, bangun bangun. Iya itu. Aku masih juga pernah hidup di zaman itu. Jadi pakai minyak tanah itu. Yeah. Terus ada juga yang langsung yang pakai ring gitu di yang kecil itu, saya juga seperti itu. Iya. Tuh. Jalannya kalau hujan mesti kalau sekolah tuh nyeker gitu ya, pakai sepatu, karena kan dulu tuh belum jalannya tuh masih
ini ya masih jelek gitu. Kemudian pertama keluar dari Sapekan 2009, berarti setelah selesai SMP ya. Ya. Kemana itu tujuan pertama? Ke Magetan. Tapi sebenarnya selesai SMP itu nggak langsung Merantau. ya. Jadi sempat terjadi apa ya? Karena orang tua juga kan memang Tidak mendaki sekolah. bukan nggak mendaki sih, cuma nggak mampu gitu, sehingga setelah lulus 2007 itu kan teman-teman itu banyak yang lanjut ke mana, keluar pulau kemana-mana. Nah tinggal saya ini kemana gitu. Akhirnya itu kan sempat ngurung diri di rumah, nggak pernah keluar selama 1 bulan gitu. Masih berseteru sama orang tua, bukan berseteru sih ya, lebih memilih diam gitu. Bersemedi yang punya keyakinan ini kemana ya? Jadi ya mungkin orang tua ya lihat kondisi, Ya. lihat seperti itu, akhirnya nyerah juga. Akhirnya kebetulan kan dulu di sini tuh ada santri dari sana, Ustadz Satroli kan. Oh iya, Satroli. Satroli. Nah itu yang bawa anak-anak dari dia, kebetulan Satroli itu pulau sebelah, pulau tetangga. Nah di tetangga itu kan, pulau tetangga itu kan banyak saudara juga. Nah akhirnya Pulau apa itu? Saur kalau tempatnya. Ya. Akhirnya dia bawa anak-anak dari Saur dan anak dari Oh gitu. pulau saya gitu. Berarti antum tuh belum kenal Satrali ya sebelum Belum. itu. Kenalnya berarti di Magetan. Iya. Padahal sama tetangga pulau ya. Iya. Karena saya sebelum pergi meninggalkan kampung itu nggak pernah mana-mana. Jadi saya tuh mengibaratkan diri saya tuh seperti ikan dalam akuarium. Weh. Di situ saja, nggak pernah kemana-mana gitu. Jadi Beda emang ya. jadi nggak tahu gitu. Dulu itu kan sering ketika sekolah bareng sama temen SD gitu kan, selalu apa sih? Bentar, kalau boleh ikan dalam akuarium berarti tiap hari dikasih makan terus gitu ya? Makan dari sendiri. Oke, kita kan tentang kata nonton burung ya. Ini kan dalam akuarium. Ya, karena identik dengan laut ya. Iya. Itu kan ya di rumah ya ke laut gitu. Tapi nggak sering melaut ya? Enggak. Di Jadi rumah aja. sampai di Magetan, jadi langsung ke Magetan waktu itu. Dibawa sama Ustaz Satrali langsung ke Magetan. Enggak dibawa Ustadz Satrali sih, dibawa Teman-temannya. teman-temannya. Dibawa teman-temannya ikut. Dan teman-temannya yang bawa itu pada kabur semua, ditinggal sendiri di sini. Berarti kamu diantar ke sini, Iya. langsung tidak lama, kamu ditinggal gitu. Iya. Oh, masa biasa. Tinggal sendiri. Oke, terus gimana perasaan antum tuh ketika diantar ke sini, terus tidak lama ditinggal? Sementara kamu belum punya, mungkin banyak kenalan, belum adaptasi mungkin gitu ya? Kalau saya sih alhamdulillah ya enggak, karena memang mungkin keinginan kuat gitu ya untuk hijrah dari kampung halaman. Ya saya sendiri tuh lebih nyaman sama teman lain ketimbang ketemu kampung sendiri gitu. Jadi ya lebih ya lega gitu. Walaupun dari sisi sedih juga ditinggal, tapi juga maksudnya lebih Nyaman juga gitu. Mungkin suasana beda gitu. Iya, karena kan lebih dekat sama yang Yang baru-baru gitu. Oke, itu tahun 2009 dari Sapekan sampai Magetan. Setelah itu kemana lagi? 2012 ya. 2012 itu pulang. 3 tahun pulang. 2012 pulang. Setelah itu akhir tahun, terus awal tahun pindah ke Bandung. Wah, Awal tahun 2013. Bandung ya? Ya Bandung. Bandung itu berangkat sendiri. Berarti itu selesai SMA ya? Ya, karena dulu juga di situ hanya mondok ya. Ya. Bandungnya di mana itu? Bandungnya itu Bandung Kota apa kabupaten? kota. Jadi di Bandung juga itu sebenarnya bukan keinginan sendiri sih ke Bandung itu, karena banyak juga yang teman-teman yang di sana yang ke Bandung gitu kan. Karena di
di Kepulauan Sapekan itu kan untuk apa, ormas itu yang terkenal kan Persis, Persatuan Islam. Nah, jadi itu kan pusat Persatuan Islam itu kan di Bandung. Nah, jadi kita itu kan di Persis di Kepulauan itu hanya ada 3 ya, ada Muhammadiyah, Persis sama NU. Tapi lebih banyak itu yang menonjolkan di sana NU sama Persis. Itu. Jadi di Sapekan itu juga ada pesantren tertua, namanya pesantren Abu Hurairah Persis. Nah, kebanyakan itu kan ngacunya ke Bandung gitu. Nah, sehingga alumni di sana itu lanjutkan ke Bandung gitu. Nah, kebetulan juga kan punya saudara yang memang alumni situ sehingga melanjutkan ke Bandung. Jadi di Bandung itu setengah kuliah gitu. Ya, Ma'had Al-Imarat ya. Jadi kan di Ma'had Ali itu kan banyak ya. Kayaknya cuma di Bandung yang beda namanya Ma'had Imarat tuh. Rata-rata kan Ma'had Ali namanya, Ma'had Utsman, Abu Bakar, biasanya kan gitu. Kalau di Bandung tuh namanya cuma Ma'had Imarat. Nah, kita masuk ke situ sama anak-anak Persis yang memang lulusan pesantren Persis. Kalau saya sendiri kan dari Hidayatullah, tapi kan bukan, saya orang Hidayatullah bukan gitu, cuma ikut gitu kan. Jadi 3 tahun di Magetan bisa bahasa Jawa. Bisa sedikit. 3 tahun di Bandung, berapa lama di Bandung? 1 tahun aja. 1 tahun. Bisa bahasa Sunda. Enggak tahu sih, cuma enggak kita tuh enggak terlalu mendalami bahasa gitu kan, karena fokus sekolah gitu. Kemudian sampai di sana sampai 2014. Ya. Setelah itu saya memutuskan untuk berhenti karena kan itu bukan keinginan saya sendiri untuk ke Bandung gitu, melainkan disuruh orang tua. Ternyata kan di sana masuk Ma'had Ali jurusan bahasa Arab. Selama 1 tahun kok saya pikir itu saya nggak ada perkembangan di bahasa Arab, jadi saya memutuskan untuk pindah aja gitu, karena saya rasa nggak ada basic kali ya di situ gitu. Pindah ke Depok karena masih itu juga waktu di Bandung kan masih gantung ke orang tua gitu kan. Oh, masih juga orang tua. Ya, sebenarnya bukan orang tua sih, kakak saya gitu. Jadi kan lebih mau cari kehidupan sendiri aja gitu. Kalau di Depok itu lanjut di apa itu? Di perguruan tinggi Hidayatullah, namanya STIE. Jadi dari dari Bandung pulang dulu ke rumah gitu kan, untuk musyawarah sama orang tua, karena saya sendiri juga kan tidak bisa memutuskan sendiri gitu, saya mau pindah gitu, tapi kan komunikasi dulu gitu. Kemudian dari orang tua itu terserah gitu, akhirnya memberanikan diri untuk ke Depok sendiri. Dan betah di situ. Ya sebenarnya kalau nggak betah dan tidaknya itu pasti ada, cuma kan mikir lagi ini adalah pilihan saya, jadi saya harus tanggung jawab, itu yang menjadi motivasi saya. Karena di awal masuk di Depok itu satu angkatan itu banyak gitu. Setelah selesai ospek gitu, ospeknya selama 1 minggu mulailah berguguran gitu, bahkan punya teman dekat gitu kan, jadi dia ditinggal sama teman dekat gitu. Nah sempat iya ada alasan untuk keluar juga ya, tapi kembali lagi ini yang pertama kan ini adalah pilihan sendiri, jadi harus tanggung jawab. Yang kedua, kemarin ikut ospek itu mati-matian dihukum, dikerjain. Nah setelah sukses gitu, masa iya mau melupakan yang kemarin gitu, ya udah bertahan. Dan di situ juga banyak temennya yang banyak dari Madura, tapi saya lebih berteman sama anak Sulawesi gitu. Kalimantan. Enggak juga sih. Kalimantan gitu. Tuh. Berapa lama di sana, berapa semester? Di Depok itu 4 tahun. 4 tahun. Berarti 2 sampai 2018. Ya, 2018.
Kemudian 2017 itu dapat tugas ke Kalimantan Utara. 1 bulan selama Ramadan, jadi lebarannya di sana. Itu di sana tugas dakwah begitu? Iya, enggak sih, coba bukan dakwah sih. Kita kan di Depok itu kan karena apa ya, di Hidayatullah itu kan lebih ke kader ya, kader. Jadi setiap Ramadan itu kan pasti banyak cabang-cabangnya yang minta kayak Baitul Mal gitu. Jadi kita ditugas jadi fundraising gitu. Jadi mungkin orang bilang, ih ngapain kayak gitu jadi fundraising. Ternyata nggak mudah juga, apalagi kita tiba-tiba datang di tanah Kalimantan Utara terus suruh ketok-ketok pintu rumah orang nggak akan gitu juga, sebuah tantangan bagi saya sendiri. Itu 2018 ya? 2017 akhir ya. Ketika masih di Depok Iya, ya? masih di Depok. Cukup? Oke, alhamdulillah.